Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Visip Official. Hari ini kita berada di konten Kampus Live, konten yang menceritakan tentang kehidupan mahasiswa di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial sekali yang akan menceritakan tentang pengalamannya, tentang berbagai hal yang ingin kita tanyakan nantinya. Karena beberapa waktu lalu kita sudah melakukan pemilihan presiden mahasiswa ya, dan hari ini kita datangkan ke sini, kita hadirkan ke sini, kita sambut Alfirian Saputra. Kenalkan, nama saya Alfirian Saputra. Saya mahasiswa angkatan 18, prodi Ilmu Hukum. Semester berapa berarti? Semester akhir, Bang. Oh, akhir. Semester akhir. Nggak bisa nyebut angka ya? Nggak bisa nyebut angka. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Iya, hukum ya? Hukum. Kuliah aman? Sejauh ini masih aman-aman saja, Bang. Udah nyusun skripsi? Belum dibolehkan, Bang. Oh, belum dibolehkan. Kenapa tuh? Kenapa belum dibolehkan? Kopi boleh diminum? Karena di dalam pencalonan menjadi presiden mahasiswa itu, kita harus menyatakan tidak melakukan ujian skripsi. Oh, di situ syaratnya seperti itu. Sudah disyaratkan itu. Jadi memang 1 tahun ini saya menghibahkan diri, Bang, untuk umrah. Ini kita langsung bahas tentang presiden mahasiswa nih. Boleh. Oh, langsung ya? Oh, langsung diantarkan ke sana ya. Oke, boleh. Kemarin kan Alfi baru terpilih sebagai presiden mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ya. Nah, itu gimana tuh? Kenapa bisa terpilih itu gimana ceritanya tuh? Boleh diceritain sedikit nggak? Gitu. Boleh. Gimana? Kalau cerita presiden mahasiswa, prosesnya itu panjang, Bang. Cuman ini kan kita sampaikan proses-proses penting lah, Bang, yang memang hari ini kami lalui gitu. Iya, oke. Mungkin berselang daripada apapun kan, tentunya saya juga berasal dari organisasi baik itu di dalam dan di eksternal, internal ya. Oke. Kemudian dari sebelumnya ya tentunya saya harus merajut komunikasi, Bang, dengan baik dengan eksternal, apapun itu, dengan internal dan segala macam itu. Dan akhirnya ya menjumpai kawan-kawan, minta dukungan dan mendaftar lah. Mendaftar. Cuman ada hal yang ini, Bang, yang juga gimana tuh? Beberapa kali dalam hal mencari pasangan, Bang. Pasangannya. Pasangannya siapa waktu itu? Hari ini saya berpasangan dengan saudara John Wesley Lukman Tobing, Bang. Tapi sebelum jumpa dengan John ya? Iya, panggilan John ya? John wakil ya sekarang, wakil ketua BEM. Itu sudah mencari pasangan juga sebelumnya atau memang langsung menuju ke John waktu itu? Kemarin itu ada beberapa nama, Bang. Ada beberapa nama yang direkomendasikan masuk kan. Ya kalau tak usah saya sebutkan lah namanya, Bang. Cuman ada 3 nama waktu nanti itu. Jadi apa pula ya? Kecewa kan? Kecewa ya? Kecewa. Jadi kan banyak juga yang kecewa kalau Api naik ini. Enggak tahu lah saya. Jadi terus ada sekitar 3 nama, Bang. Sebelum saya betul-betul mengukuhkan hati bersama wakil saya pada hari ini. Iya. Jadi memang ada beberapa nama sebelumnya. Itu terpilih secara aklamasi kalau tidak salah kemarin. Nah, itu gimana? Kok bisa secara aklamasi? Apakah tidak ada calon lain waktu itu atau gimana tuh? Ya, kalau kami kan menunggu informasi dari KPR, Bang. Ketua KPR waktu itu si Yuki ya? Iya, si Yuki. Oke. Memang kami mendaftar waktu itu pukul 23.58, Bang. 58. Kami memang menunggu calon-calon lain dulu untuk daftar, namun sampai dengan 23.55 itu nggak ada yang daftar. Nggak ada. Kan? Jadi saya bersama wakil. Terus ada sekitar 3 nama, Bang. Sebelum saya betul-betul mengukuhkan hati bersama wakil saya pada hari ini. Iya. Jadi memang ada beberapa nama sebelumnya. Itu terpilih secara aklamasi kalau tidak salah kemarin. Nah, itu gimana? Kok bisa secara aklamasi? Apakah tidak ada calon lain waktu itu atau gimana tuh? Ya, kalau kami kan menunggu informasi dari KPR, Bang. Ketua KPR waktu itu si Yuki ya? Iya, si Yuki. Oke. Memang kami mendaftar waktu itu pukul 23.58, Bang. 58. Kami memang menunggu calon-calon lain dulu untuk daftar, namun sampai dengan 23.55 itu nggak ada yang daftar. Nggak ada. Kan? Jadi saya bersama wakil saya memasukkan berkas langsung, Bang. Dan pas jam 12 tutup, kami konfirmasi KPR pada saat itu tidak ada yang mendaftar, Bang. Oke, ini pandangan Alfi lah sebagai presiden mahasiswa umrah sekarang nih.
kok bisa sampai nggak ada calon nih? Istilahnya kan aklamasi ya. Nah ini kenapa pada akhirnya cuma satu calon nih dan Alfi terpilih nih? Kalau ini mungkin pandangan lah. Iya, kalau menurut pandangan saya Bang. Nih kalau misalnya bingung, kopi masih ada, minum aja. Pandangan saya untuk umrah sendiri Bang, terkait proses pemira dan segala macam. Mungkin hari ini animo mahasiswa Bang untuk bagaimana berorganisasi di kampus itu berkurang Bang. Animonya ya? Animonya. Kemudian berkurang itu bisa menjadi dampak daripada 2 tahun pandemi COVID. Nah, sehingga evaluasi bagi kita lah ya. Iya betul. Iya, terutama KPR lah next time. Oke, ketika terpilih kemarin nih, ya kan ketika terpilih kemarin tentunya secara aklamasi tadi, Alfi ngapain tuh habis itu? Langsung ngapain kemarin itu? Setelah aklamasi itu saya bersama Wapres itu ya menghadiri, ya. Santai aja sedikit. Menghadiri terlalu tegang. Ya, menghadiri penetapan yang dibuat KPR. Ya, oke. Nah, setelah menghadiri penetapan KPR, kemudian menunggu pelantikan Bang. Oh, menunggu pelantikan. Oke. Itu ada nggak dinamika tertentu yang terjadi menjelang pemilihan, pemilihan dan pasca pemilihan waktu itu? Tentu ada dinamika. Boleh cerita nggak gimana? Ini kan asik nih ya, kalau dinamika kampus itu biasanya kan lebih dinamis ya. Iya, betul Bang. Gimana tuh? Dinamikanya itu pasca sebelum penetapan ini Bang, ini prosesnya lama Bang. Di pra nggak ada ya? Di pra ada dinamika? Setelah aklamasi. Pra sebelum ya? Pra sebelum. Sebelumnya ada nggak? Kalau sebelum aklamasi ya? Iya. Kalau sebelum aklamasi tentunya kan pasti ada Bang. Ada. Ya, tentunya kan ada pro dan kontra Bang, ya kan? Ada pro dan kontra, ada yang mana yang banyak nih pro atau kontra nih? Kalau saya menilainya 50-50 lah Bang. Oh, 50-50? Ya, 50-50 lah Bang. Oh iya. Ya, 50-50, kemudian ini juga yang membuat mengajarkan kedewasaan juga Bang bagi mahasiswa untuk bagaimana berpolitik di mahasiswa Bang. Tentunya kan ya kita sudah, kalau saya Bang mengenai hal itu, saya yakin Bang kita nangis mulai lahir aja berbeda-beda Bang. Iya, caranya. Mungkin Abang dengan aku lahir nangis beda kan? Kalau Abang agak lebih merdu aja sih. Agak lebih merdu, aku agak lebih kasar kan gitu. Agak lebih kasar ya. Makanya dengan perbedaan itu, ya aku menganggapnya hal biasa Bang, hal biasa. Tapi memang ini menguji Bang, menguji mental kita bagaimana kita masih tetap bisa bertahan dengan tekanan, dengan kondisi di lingkungan yang kita anggap pada waktu itu sudah tidak kepada kita gitu Bang. Sudah tidak mendukung kita. Sudah tidak mendukung kita. Ada di situasi yang seperti itu sempat ya. Itu pra ya, pra. Ya, pra. Kalau pasca? Kalau pasca tentunya Bang. Ya, kita belajar di organisasi, baik itu di eksternal, baik itu di internal. Pasca kita harus merangkul semuanya Bang. Iya. Ya, ada dinamika nggak habis itu? Pasca kalau pasca ini agak berkurang Bang. Karena kita lebih merangkul. Lebih banyak merangkul, berdiskusi dengan kawan-kawan Bang. Oke. Tapi kalau pra ini yang lebih banyak. Oke, berarti pra ya. Biasalah itu ya, menjelang pemilihan biasanya kan banyak tuh permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Betul. Ya. Berarti ada yang mengoposisikan diri nggak pada akhirnya nih, teman-teman? Kalau menurut pandangan nih? Kalau menurut pandangan saya, ya kita masih sama-sama lah Bang. Nggak ada oposisi sekarang? Nggak tahu lah kan, kita oposisi ini kan kadang dia menampakkan diri karena tidak. Karena tidak. Kritikan tetap ada pada saya Bang. Tapi kayaknya tidak menampakkan diri. Nah itu kita nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu deh. Tapi kalau ada oposisi itu tiba ngekritik, Alfi ngapain nanti? Ya tentunya kan kita lihat Bang, kita lihat apa yang dikritiknya ini, apakah memang ini permasalahan kampus. Kalau permasalahan kampus berarti kita harus menyelesaikan Bang. Oke. Karena saya ingat tuh, ya Presma sebelum saya Bang, Bang Rindi. Bang Rindi kan, ya, Rindi. Dia bilang kan. SOS itu. Ya. Dia bilang, ya kalau pemimpin itu berpikir tentang solusi. Iya. Kalau pengikut membicarakan tentang masalah. Maka dari itu mungkin saya akan rangkul. Apa masalahnya gitu. Iya, karena pemimpin udah banyak kali masalahnya kali ya. Iya, mungkin itu. Iya. Jadi gini, berarti sudah terpilih menjadi Presma, ya kan sudah ini legalitas sudah selesai semua ya? Alhamdulillah Bang, pelantikan sudah. Ya, pelantikan sudah, segala macam sudah. Ini kedepannya BEM ini mau dibawa kemana nih? Kalau di bawah apa ya? Di bawah yang lagi di Nahkodi, kemudinya Alfi itu mau dibawa kemana nih? Sesuai dengan tagline yang kami sampaikan Bang, tentunya
kami memandang ada 3 filosofi bang di dalam tubuh Universitas Maritim Raja Ali Haji. Apa itu? Yang mana yang pertama itu sorry iklan. Memang kalau syuting di luar mobil sering gitu tuh. Yuk lanjut. Yang pertama. Yang pertama itu universitas itu bang, saya anggap itu adalah sebagai semangat kebangsaan. Nah, semangat kebangsaan. Yang mana mahasiswa umrah ke depan, ya kita juga tetap akan melihat, akan juga mendiskusikan isu-isu tentang kebangsaan. Contoh hari ini masih hangat-hangat tentang rancangan kitab hukum pidana RKUHP. RKUHP. Nah, ini juga menjadi concern bagi kita, bagaimana kita juga menyuarakan persoalan-persoalan bangsa. Nah, itu juga yang menjadi fokus dan juga menjadi sebuah semangat yang ada di tubuh. Itu kan kita bicara ke eksternal ya, Bu ya. Kita bicara bahwasanya di luar sana ada permasalahan yang harus dipikirkan sama BEM. Kalau kita bicara di internal nih, ini kita masuk dulu ke internal ya kan, baru kita ke eksternal. Jadi 3 tadi. Oh 3 belum ya? Oh baru 1 ya? Oke. Oh ya sorry kepotong. Lanjut. Apa yang 2, 3? Lanjut. Yang kedua maritim. Maritim. Kan Universitas Maritim Raja Ali Haji kan. Maritim. Maritim ini tentunya adalah semangat kemaritiman. Sesuai dengan apa ya, Abdi Maritim ya? Sesuai dengan nama kabinet kami Abdi Maritim ya. Terus kemaritiman artinya ya tentunya kita lebih akan membuat program kerja yang memang ada karakter sebuah Universitas Maritim Raja Ali Haji, Bang. Berarti selama ini kita kurang berkarakter sebagai Universitas Maritim. Kalau evaluasi kita pasti harus kurang, Bang, karena dengan kurangnya kita bisa untuk lebih baik kan, gitu. Berarti sebelumnya kita masih kurang ya, secara kemaritiman masih kurang ya. Kita masih kurang, kemudian secara organisasi mahasiswa kita harus lebih tonjolkan kemaritiman itu. Kemudian yang ketiga, Raja Ali Haji. Raja Ali Haji ini adalah kebudayaan. Karena kemelayuan. Ya, Raja Ali Haji kan tokoh Melayu. Iya, benar. Jadi saya memandang di situ ada filosofi kebudayaan. Nah, maka dari itu dengan berdirinya umrah ini di tanah Melayu, di Provinsi Kepulauan Riau, ya tentunya dengan budaya Melayu ini juga harus kita pertahankan dan harus kita ekspos, Bang. Berarti ada apa lagi ya? 3 yang tadi, pertama tentang kebangsaan, kedua tentang kemaritiman, ketiga tentang kebudayaan. 3 ini yang menjadi tupoksi kerja Alfi ke depannya ya kan. Nah, dasar pemikiran lah, berarti landasan berpikir sama. Kalau kita bicara tentang tadi eksternal, Abang pengen narik ke internal dulu nih. Nah, di internal ini kan kita banyak permasalahan mahasiswa ya, mulai dari animo organisasi yang tipis sekali di universitas ini. Kemarin Abang lihat Alfi membuat acara pertemuan ya antar Ormawa ya, dan sudah selesai. Nah, apalagi nih permasalahan lain yang kemungkinan akan menjadi fokus dari BEM sendiri? Khususnya BEM Universitas, Bang. Dari hasil temu Ormawa kemarin, ada beberapa poin yang sudah kami catat, 3 poin yang akan diselesaikan dalam jangka waktu dekat, dan banyak poin-poin yang akan diselesaikan dengan kawan-kawan menteri nanti, Bang. Simpelnya apa aja poinnya itu? Ya tentunya permasalahan yang hari ini menjadi persoalan nasional, saya katakan nasional, Bang. Nasional. Di umrah gitu. Pertama masalah UKT, uang kuliah tunggal mahasiswa, kemudian tentang anggaran Ormawa, organisasi mahasiswa kampus. Kita berapa juta ya kalau Ormawa? Kalau Ormawa pada hari ini 5 juta. 5 juta, Bang. 5 juta ya. Alfi pengennya berapa? 15 berarti. Kemarin kami sudah audensi, Bang. Sudah audensi bersama Pak Warek. Ya, kita menemukan solusi, Bang. Solusinya? Insyaallah solusi dari Pak Warek dari hasil temu Ormawa kami pun. Jadi kita ingin tahu itu dari UKT ini berapa kontribusi satu mahasiswa untuk kegiatan Ormawa. Nah, dan ini hari ini masih dicek oleh. Belum ada kesimpulannya berarti. Belum ada kesimpulan, akan tetapi sudah disepakati dengan Pak Warek. Pak Warek atau Bu Warek? Pak Warek. Pak Warek ya? Warek 1. Pak Tengku Said. Pak Tengku Said, ya benar. Kita bicara internal, masih bicara internal. Ini kan keberadaan DLM nih. Nah, ini isu-isu DLM ini sudah berlangsung lama ya. DLM sampai sekarang belum terbentuk nih. DPM, salah. DPM. Nah, DPM kan belum terbentuk nih. Nah, ini permasalahan DPM ini gimana nih ke depannya nih? Ini dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang berlangsung lama nih kan. Nah, ini gimana nih ke depannya? Tentunya kan, Bang, secara Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa menghadirkan DPM. Tapi hari ini kewenangan KPR. KPR. Dari kami. Ini kan Abang minta pandangan ya. Temu Ormawa kemarin sudah kami bahas, Bang. Terus? Jadi kesepakatan kami bersama seluruh Ormawa itu
masing-masing himpunan jurusan akan mengirimkan delegasi 3 orang untuk mengisi di Ormawa. Di Ormawa di DPM. Ya, di DPM. Yang akan nanti dibuka langsung oleh. Itu udah sesuai dengan konstitusi ya? Udah sesuai karena perwakilan di setiap. Ini konstitusi yang dimaksud di sini konstitusi yang di BMKM. Di BMKM. Undang-undang dasar. Yang membentuk konstitusi BMKM ini kan DPM ya? Yang membentuk konstitusi kemarin ini berdasarkan hasil musyawarah mahasiswa pada saat sebelum Presiden Mahasiswa Umrah yang pertama, Bang. Oh, di zaman Bang Putra. Bang Putra ya? Di zaman Bang Putra. Oh iya, waktu itu ada disusun. Ya. Dan berarti konstitusinya belum bersifat baku karena belum ada DPM nih. Gitu. Kalau saat atau gimana itu, tuh? Kan sebelum Bang Putra, Bang. Konstitusi Undang-Undang Dasar ini dibuat sebelum Bang Putra terpilih. Iya. Nah, berarti setelah Bang Putra terpilih, Bang Putra menjalankan Undang-Undang Dasar ini, Bang. Iya. Oke. Nah. Berarti memang diperlukan keberadaan DPM nih. Betul. Iya. Draftnya berarti sudah ada ya? Untuk draft sudah ada, Bang. Aturan dasar hukum secara student government kita di Umrah sudah ada, Bang. Sudah ada. Sudah ada. Tinggal orang yang akan mengisinya, Bang. Oke, dasar hukumnya apa saja? Mungkin biar bisa menjadi pembelajaran bagi mahasiswa lain. Kalau mengenai dasar hukum di DPM, tentunya kan di dalam Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa. Itu kan dicantumkan. Iya. Ada BEM, KM, BEM, DPM, kemudian BEM fakultas, kemudian jurusan. Nah, sampai ke bawah gitu. Jadi kemudian untuk pemilihan di dalam Undang-Undang Dasar ini dilakukan secara pemiral. Oh iya. Secara pemiral dengan ketentuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Pemilihan Raya. Iya. Nah, ini yang akan dijalankan KPR. Iya. Nah, ini dasarnya, dasar hukumnya itu. Sehingga KPR yang punya kewenangan untuk menetapkan siapa DPM dengan perwakilan masing-masing. Berarti KPR masih berjalan nih sekarang masih nih. Masih berjalan ya. Oke. Yuki KPR? Ya. Ketua KPR. Dan juga sekarang menjabat sebagai Ketua Kimia, Bang. Oh, Ketua Hima Kimia. Ketua Hima Kimia. Oh iya udah. Oke, permasalahan internal mungkin itu ya. Mungkin ada ini enggak strategi-strategi lain nih yang Alfi akan lakukan di Universitas Maritim Raja Ali Haji nih ke depannya kan. Tadi ada bahas nih ya, mahasiswa animonya nih organisasinya susah. Udah dikumpulin nih kemarin anak-anak dari Hima, dari Ormawa, dari UKM segala macam. Nah, ke depannya apa lagi yang mau Alfi bikin? Alhamdulillah pasca semalam, Bang, saya sudah audiensi dengan Pak Rektor, sudah audiensi Pak Warek semalam sudah. Ya. Saya sampaikan beberapa strategi kami, Bang. Yang pertama, pasca PKKMB ini kan kita sudah 100% offline dengan surat edaran yang ditandatangani Pak Rektor kan. Kemudian PKKMB kita harapkan di tahun ini itu offline, Bang. Offline ya. Itu strategi pertama. Kenapa? Karena 2 tahun ini kita online, kemudian kita tidak saling mengenal, Bang. Ya. Setidaknya mungkin kalau anak 20 sama 21 jumpa kita, ini siapa orang tua kali ini katanya kan? Nggak kenal ya kan. Kalau kita dulu kan depan senior, paling takut kan ibaratnya. Kan gitu, Bang. Takut gitu. Contohnya. Ya, Alfi jumpa Bang takut loh. Segan lah gitu. Agak segan gitu, Bang. Nah, jadi itu strategi pertama di pasca PKKMB. Kemudian mengenai bagaimana mahasiswa ini bisa terlibat. Nah, mungkin kemarin sudah saya sampaikan dengan Pak Warek, izin Pak untuk sekiranya mendorong kawan-kawan mahasiswa agar lebih aktif dengan bagaimana Bapak mengeluarkan edaran untuk mahasiswa ini mengikuti kegiatan kampus, contohnya kegiatan yang dilakukan oleh Ormawa. Iya, Pak. Berarti ada nanti tekanan dari rektorat lah ya, biar mahasiswa ini beraktivitas. Oke. Berarti sudah bicara tentang bagaimana kedepannya strategi untuk mengaktifkan mahasiswa. Ini kita bicara tentang kritikan nih. Ini kan kalau kita bicara tentang politik kampus, kita nggak akan terlepas dengan kritikan-kritikan yang masuk. Nanti kalau misalnya, tadi udah kita bahas di awal sebenarnya ya, tapi abang pengen ulik lagi gitu. Gimana tanggapan Alfi nantinya jika ada beberapa mahasiswa yang akhirnya mengkritik? Siap dengan kritikan-kritikan itu? Mengkritik gitu? Siapa, Bang? Alfi? Ya sebagai identitasmu sebagai presiden kan? Ini sudah setara dengan Pak Jokowi kayaknya. Janganlah itu di-cut. Kalau ibaratnya kritikan-kritikan dari kawan-kawan, Bang, tentunya kan saya pribadi, Bang. Selagi ibaratnya sebagai presiden mahasiswa, ya tidak masalah, Bang. Tidak masalah.
alangkah lebih baiknya tentunya kritikan nih Bang, ada persoalan dan ada masalah Bang. Nah, hadirkan masalahnya, kita carikan solusinya. Tapi kalau kritikannya menyerang personal pribadi saya gitu, tanpa ada hanya berbau kebencian ya itu udah beda lagi. Udah beda konteks ya, beda ranah ya. Nah, berarti siap dikritik berarti ya? Siap lah. Boleh lah. Coba disampaikan kepada mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, saya sebagai presiden siap dikritik. Boleh lah? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Ini banyak kritikan di kolom komen, yang pengen kritik silakan kritik lah. Oke. Ini kita bicara nasional, kita masuk ke daerah lah. Di daerah ini kan banyak isu-isu ya. Mulai dari pertambangan tuh. Pertambangan dan juga isu-isu yang berhubungan dengan masyarakat nelayan, isu-isu perbatasan. Nah, ini dari mungkin masih ada isu lain yang mungkin Alfi pahami gitu. Nah, ini kedepannya BEM di ranah-ranah itu akan seperti apa tuh? Oke Bang. Kebetulan saya juga persiapkan Bang itu. Gimana tuh? Persiapkan dan semalam saya sudah sampaikan manifesto kemaritiman yang kami buat gitu. Yang dikirim ke Pak Warek 1. Pak Warek 1. Dan saya kirimkan ke gubernur waktu itu. Jadi Pak Ansar. Jadi secara pandangan kemaritiman kami Bang, di dalam manifesto itu kami punya 4 pembahasan Bang. 4 pembahasan ini yang pertama itu tentang nelayan. Tentang nelayan. Nah, kemudian kedua tentang perhubungan. Ketiga telekomunikasi. Keempat tentang pertahanan keamanan Bang. Perbatasan ya? Enggak? Ya, di area 3T Bang. Terluar, terdepan, apalagi itu? Kok lupa kita? Terluar, terdepan, terisolir. Terisolir. Itulah. Kalau salah ya diluruskan lah nanti tuh. Terus? Nah, dari 4 ini Bang, kenapa saya ambil 4 pandangan ini gitu? 4 pandangan ini tuh benar-benar dari kawan-kawan mahasiswa Bang. 7 kabupaten kota pada saat saya masih ketua mahasiswa Lingga waktu itu. Waktu itu dari Lingga ya? Alfi Dai ya? Jadi untuk nelayan sendiri Bang, di dalam manifesto itu kami tampilkan hak nelayan untuk bagaimana mencari makan di Provinsi Kepri dan Indonesia. Kenapa? Karena di Undang-Undang 23 Kepri hanya punya kewenangan 1 sampai 12 mil. Kemudian 12 mil ke atas itu kewenangan pemerintah. Iya, benar. Masuk tadi pertahanan. Pertahanan keamanan ini Bang, ini saya dapat aspirasi, saya dapat cerita dari kawan-kawan dari Natuna Anambas Bang. Daerah terisolir terluar terdepan 3T. Kenapa? Abang bayangkanlah, mungkin abang pun pasti tahu tentang isu nasional waktu kapal asing masuk. Iya, kapal Vietnam ya. Kapal Vietnam. Yang ditenggelamkan tuh ya. Iya, kapal Cina, Coast Guard Cina masuk, dan hari ini diisukan masuk lagi kapal asing dengan komposisi benderanya diganti bendera Indonesia, tetapi suratnya masih surat asing. Ini juga menjadi fokus kita Bang. Maka bicara tentang pertahanan keamanan, kita juga harus lebih ini Bang. Sekarang Bakamla itu berkantornya di Batam, sementara daerah pertahanan yang terluar itu di Natuna. Bagaimana akses mereka sampai ke sana? Jauh nih ya, posisinya jauh ya. Ini juga sangat ini Bang. Ditambah lagi bagaimana nanti kebutuhan personel tentara di sana. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu. Walaupun bagaimana bicara tentang pertahanan, bicara tentang kedaulatan Bang. Kedaulatan tentang wajah negara kan. Bahasa-bahasa memang calon-calon politikus. Tapi kalau bicara wajah negara, tentunya luar biasa. Indonesia harus punya sikap lebih. Beda. Sama Bang, kalau saya pikirnya gini Bang, hari ini permasalahan nelayan Natuna Anambas itu Bang, itu mereka tidak punya kapal yang bisa untuk di 12 mil ke atas. Sementara kapal yang ditenggelamkan ini yang 12 mil ke atas. Sayang ya? Kenapa tidak dikasih ke masyarakat nelayan di situ sehingga mereka bisa melaut di 12 mil ke atas dan pendapatannya bisa banyak Bang. Itu konstitusi mengatur lah ya, bisa tuh. Mengatur. Tidak bisa. Melanggar tuh ya. Bisa. Tinggal hukum nih, hukum. Ya tinggal lagi bagaimana pemerintah lah. Iya. Kalau tidak pun dari kapal itu Bang, belilah kapal pemerintah. Gitu ya? Iya. Itu otokritik langsung tadi ya? Kita tantang lah DKP kan untuk menghadirkan kapal yang untuk nelayan Natuna bisa melaut 12 mil ke atas. Oke. Terakhir. Kita sudah bicara strategi. Ini penutup lah ya. Kita bicara tentang idealisme mahasiswa. Karena saya meyakini bahwasanya mahasiswa itu adalah manusia-manusia idealis ya. Betul. Saya meyakini dan perbedaan setiap manusia di idealisme itu pasti beda-beda lah. Nah, Alfi sendiri bagaimana memandang idealisme mahasiswa sebagai penutup? Idealisme mahasiswa
tentunya Bang, sesuai dengan apa yang disampaikan Tan Malaka, idealisme itu hanya dimiliki pemuda, mahasiswa. Nah, tapi hari ini ya kita melihat idealisme ini gambarannya umum Bang, luas gitu. Nah, jadi sederhananya menurut Alfi 1, 2, 3 kalimat apa? Idealisme mahasiswa, saya rasa yang pertama kita tidak boleh menggadaikan apa yang menjadi tugas kita membela negara kebangsaan, maksudnya masyarakat Bang. Nah, masyarakat, itu tidak boleh, itu harus kita pertahankan. Yang kedua, idealisme mahasiswa juga bicara bagaimana fungsi kita Bang. Nah, fungsi bagaimana hari ini kita tetap berada di garda mahasiswa, tetap berada dalam garis persimpangan, membela hak tanpa menjual penderitaan masyarakat untuk kepentingan pribadi ya, itu pastinya. Yang ketiga, kalau yang ketiga ini Bang, ya kalau saya lebih memandangnya idealisme mahasiswa itu ya harus kita pertahankan bersama-sama Bang. Nah, ya dah. Karena gitu kalau satu mahasiswa misalnya, taruhlah saya sebagai presiden mahasiswa, kemudian saya mempertahankan idealisme saya sekuat apapun gitu kan, sementara nanti kita tidak bersama-sama gitu, satu persatu goyang, habis juga Bang. Tumbang. Tapi walaupun tinggal sendirian tetap maju ya. Insya Allah. Agak berat Insya Allah. Oke lah. Mungkin itu saja ya perbincangan kita hari ini. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Alfi. Tetap semangat, Vi. Selamat telah menjadi presiden mahasiswa dan lancar ke depannya apa yang akan dilaksanakan oleh BEM, dan tetap berada di ranah yang Alfi sampaikan tadi, idealisme mahasiswa tadi ya. Semoga Universitas Maritim Raja Ali Haji ya, harapan kita sama-sama semakin maju ke depannya, semakin besar, semakin dikenal, bahkan tidak hanya di Indonesia, sampai ke luar-luar negeri sana ya kan. Dan juga kemelayuan, kebudayaan Melayuan kita ini semakin dikenal oleh masyarakat luas. Nah, mungkin itu saja. Ada yang ingin disampaikan cukup ya? Bang, satu lagi. Apa lagi? Pendek aja ya. Kita ini apa nih? Mungkin kawan-kawan mahasiswa seumrah lah Bang. Seumrah. Tentunya kan ada satu target daripada BEM Universitas itu tentang temu mahasiswa maritim Bang. Temu mahasiswa maritim ini ya kita harapkan kita bisa bersama-sama lah Bang. Dalam se-Indonesia Bang. Untuk menyukseskan kegiatan temu mahasiswa maritim Bang. Insyaallah kalau memang diberikan rezeki kita bisa untuk mengadakan Bang. Iya, rezeki. Rezekinya dari mana nih? Dari kampus ya? Rezekinya dari kampus. Dari kampus apa? Oh, dari kampus. Ya, boleh. Proposal bisa diturunkan itu ya. Mungkin ya, ada lagi? Udah ya? Itu oke. Temu mahasiswa maritim kita tunggu nih, janji dari presiden ya, temu mahasiswa maritim. Mahasiswa maritim se-Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang kita bicarakan hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat kuliahnya, yang lagi skripsi semoga cepat selesai, semoga lancar. Yang baru masuk dan ber-PKKMB, selamat datang di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kembali lagi di video selanjutnya, tetap di Kampus Live Universitas Maritim Raja Ali Haji. Thank you. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something, don't take for granted.